Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Tentunya itu kehendak Bapa kita di surga, kita menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan kesaksian Ibu Agatha ya, yang baru saja dibaptis. Dan hari ini, di bulan Ramadan ini, dia tidak lagi berpuasa. Karena dia sudah menjadi pengikut Kristus. Dia telah menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan ketika beliau dibaptis, beliau melihat ada suatu cahaya yang terang benderang ketika dia melihat dari dalam kolam baptisan. Sesuatu yang ajaib, supranatural terjadi. Dan itulah Tuhan kita yang menandakan bahwa dia hadir ketika seseorang memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Oke, kita kasih naik Agatha ya. Agatha. Ya Agatha, selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Halo Kak Edis, ini gimana nyalainnya? Oke, saya Tolong dari Kak, sini. tolong. Oke, silakan Agatha. Saya dengar katanya sudah dibaptis ya. Iya Kak Edis, saya senang sekali. Maaf saya pakai masker ya Kak Edis. Oke, sebentar Agatha. Agatha ini apakah itu nama asli? Maaf bukan. Bukan ya. Berarti namanya dulu masih nama muslimah. Saya ya Muslim Kak. Oke. Dulu kayaknya udah pernah kan naik sini, terus kita tes. Betul. Oke, tes. Coba bisa nggak lagi? Karena banyak orang ini muslim-muslim ini mereka menolak gitu loh. Coba. Tes gimana Kak? Oke, bisa nggak tes gimana dulu waktu muslim, bacaan sholatnya, bacaan ayat Al-Qur'annya gitu, coba. Sedikit mungkin masih hafal surat Anas. Boleh, silakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, sah ya, muslim ya. Atau ada satu surat lagi misalnya yang sulit, doa makan kah, bacaan sholat, bacaan apa, coba. Biar muslim-muslim nih mereka nggak, oh ini settingan ini acaranya gitu, coba. Saya lupa apa ya? Al-Fatihah ya Kak ya? Kalau Al-Fatihah kayaknya terlalu lumrah begitu. Mungkin niat sholat begitu. Masih ingat nggak dengan niat sholat? Kak, saya dari dulu mungkin sudah 5 tahun yang lalu saya tidak pernah sholat lagi. Sudah semenjak meninggal. Saya masuk percaya Tuhan Yesus. Oke, tetapi baru-baru saja dibaptis. Baru Kak, baru. Puji Tuhan hari Minggu saya dibaptis bersama Kak Yuli. Oke, sudah dibaptis ya. Jadi teman-teman yang muslim, kalau ada orang Islam yang pindah dari Islam, sudah mengenal kebenaran, meninggalkan kesesatan, dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tolong jangan diganggu, begitu. Saya diserang habis-habisan Kak Edis. Iya. Saya dibilang murtad, saya dibilang pendosa, saya dibilang banyak macam-macam Kak. Makanya saya izin pakai masker, soalnya kan video saya di screen record, terus disebarluaskan katanya saya murtad, pembohong, begitu. Ya, itu memang beban mental seperti itu. Makanya banyak orang-orang yang sudah meninggalkan kesesatan, sudah meninggalkan ajarannya yang terdahulu dan menerima Tuhan Yesus, mereka tidak berani speak up di sini. Yang inbox saya itu banyak sekali orang-orang Islam yang inbox saya, yang bang, tadinya waktu saya dengar siaranmu itu saya marah. 7 bulan yang lalu saya itu marah, benar dendam sekali sama kamu. Ternyata bang, omonganmu itu saya renung-renungkan siang malam. Ternyata akhirnya berubah dia menjadi orang Kristen, tapi dia nggak berani bersuara. Banyak sekali yang inbox saya. Saya mau tanya sesuatu. Ya.
begini Kak, saya tuh kan pas waktu dibaptis, itu kan kondisi saya kan merem itu kan ya. Waktu merem itu kan di begini di air, saya nggak tahu Kak, itu saya melihat cahaya putih. Cahaya putih itu terang sekali Kak. Lalu? Dan itu cuman sebentar saja, sebentar. Abis itu kan saya diangkat lagi. Makanya saya, loh itu barusan apa tadi ya, begitu. Sumpah saya sampai heran sampai sekarang Kak. Bertanya-tanya itu tadi apa ya yang melihat cahaya putih. Kalau saya tidak kapasitas saya untuk mendefinisikan untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat kosmik seperti itu. Yang saya bisa jelaskan adalah pesan daripada Bible supaya kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Supaya kita menjadikan diri kita dikendalikan dan dikuasai oleh Yesus. Supaya Yesus memerintah di hati kita. Seperti itu. Dan yang saya serukan kepada orang-orang Islam, supaya orang-orang Islam berhenti membuat Muhammad menjadi penguasa hidupnya, membuat Muhammad menjadi raja yang mengendalikan hidup dia. Begitu. Karena yang saya lihat, yang saya pelajari dalam agama Islam, orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang hidupnya itu dikuasai, diperintah, dan ditundukkan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Betul Kak. Begitu. Saya terima kasih sekali Kak. Sama-sama. Ya bisa dibaptis, saya masuk gereja dan itu speechless sekali yang saya rasakan Kak. Saya sedikit cerita sama Kak Edisnya ya. Boleh, silakan. Saya masuk gereja, sampai Kak Yulinya heran Kak. Saya tuh kan waktu dikasih doa, saya maju Kak. Saya maju dan tiba-tiba tuh kan dibisikin di telinga saya meyakini Tuhan Yesus dan banyak sekali. Itu saya tiba-tiba nangis sekali Kak saya. Saya terenyuh gitu. Itu kayak spiritual yang baru saya rasakan. Saya punya Tuhan loh. Tuhan ini ada ternyata. Itu. Dan saya tidak pernah dapatkan dari agama saya sebelumnya. Ya, itu biasanya kalau di dalam agama Kristen itu disebut dengan yang namanya kasih mula-mula. Itu artinya cinta pertama kepada Yesus, begitu. Artinya ada sebuah proses bagaimana Anda mencintai Yesus. Bagaimana Anda nanti akan membuat diri Anda dikuasai atau dikendalikan, diperintah oleh Yesus. Artinya Anda sedang membuat Yesus berdaulat di hati Anda. Begitu. Dan itulah inti ajaran kekristenan. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, belok kiri ya belok kiri. Kalau Tuhan Yesus bilang belok kanan ya belok kanan. Betul, begitu. Kak. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu berbeda dengan ajaran Islam. Kalau dalam ajaran Islam, kalau kamu tidak berdosa, justru kamu dimusnahkan sama Allah. Itu ajaran Islam. Ya. Makanya saya ini ingin menyadarkan orang-orang Islam. Begitu. Kalau dalam agama Kristen, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang lumpuh, ya, seorang yang lumpuh itu ketika dia sudah sembuh di kolam Bethesda itu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi supaya yang lebih parah tidak terjadi atasmu. Itu kata Tuhan Yesus. Baik. Tuhan Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi. Nah, sementara di ajaran agama Islam itu yang sebaliknya. Kalau di dalam agama Islam itu malah sebaliknya. Kalau tidak berbuat dosa, dimusnahkan sama Allah. Begitu. Bahkan di dalam agama Islam, kalau orang nanti tidak berbuat dosa, Allah jadi nggak punya kerjaan ini. Karena Allah itu paling senang dengan orang yang minta ampun akan dosanya, supaya diampuni. Nah, logika Muhammad, orang harus berbuat dosa supaya diampuni sama Allah. Nah, sementara di dalam agama Kristen, jangan berbuat dosa.
Seperti itu. Iya, Kak. Jadi makanya saya bilang supaya jangan menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, tetapi Yesuslah yang harus dijadikan sebagai Tuhan. Seperti itu. Betul. Oke, hanya itu saja, Agatha. Iya, Kak. Terima kasih banyak, Kak Oke, Edis. sama-sama. Saya turunkan ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama, saya turunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, ternyata Ibu Agatha juga dihujat, dimaki-maki, dikatakan kafir, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi itulah salib Kristus yang harus dia pikul sebagai bukti pengorbanannya, bayar harganya, karena dia mengikuti Tuhan, imannya diuji supaya tetap dia setia, percaya, dan terus mengiringi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, teruslah bersafaat, teruslah berdoa, teruslah mengasihi jiwa-jiwa. Bangsa ini, Indonesia, butuh kasih Tuhan, butuh revival, kebangunan rohani di Indonesia. Kalau dahulu pernah terjadi di tahun 66, di Soe, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Air menjadi anggur, orang berjalan di atas air, dan penjara-penjara kosong di sana, kejahatan, kriminalitas di tahun itu, di Soe, di NTT itu, menjadi sangat turun drastis karena lawatan Tuhan terjadi di sana. Mari kita merindukan Tuhan melawat bangsa kita. Ya, gereja-gereja bertobat, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pendeta-pendeta bertobat, anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar menjadi Kristen KTP, tapi Kristen yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan rindu kita adalah anak-anak Tuhan yang menjadi mempelai wanita yang bijaksana, bukan yang bodoh. Puji Tuhan. Tetaplah setia, relevan di dalam Tuhan, relevan dengan Roh Kudus, relevan dengan firman Tuhan, relevan dengan Yesus Kristus, dan jadilah berkat besar bagi banyak orang. Tuhan berserta kita dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.